Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa sebelum belajar dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Baik, untuk teman-teman sekalian, sebelum kita memulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang telah kita lakukan sebelumnya dapat menambah keberkahan pembelajaran kita pada hari ini dan ilmu yang kita dapatkan nantinya juga menjadi berkah ya. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nanti siapa saja yang Ibu sebutkan silahkan, yang Ibu panggilkan silahkan aktifkan mikrofonnya dan menjawab hadir. Oke. Auliani Fadila. Hadir, Bu. Cuk Zakiyatun Nisa. Hadir, Bu. Fadila Salsabila. Hadir, Bu. Farah Nadia. Farah. Farah sakit, Bu. Berikutnya Lia Inayatul Maula. Saya, Bu. Nurul Fadilah. Hadir, Bu. Nurul Aflah. Hadir, Bu. Kita sudah membahas tentang perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai yang merupakan salah satu jenis dari perbandingan ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai ini? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Silahkan aktifkan mikrofonnya, Nak. Saya, Bu. Iya, Nurul Aflah. Silakan, Nak. Jadi perbandingan berbalik senilai itu merupakan salah satu jenis dari perbandingan dan merupakan kebalikan dari perbandingan senilai seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, bagus Nurul Aflah. Kita beri A+ ya kepada Aflah yang sudah berani untuk menjawab. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban yang telah Aflah sampaikan? Saya, Bu. Auliani ingin menambahkan yang jawaban dari Aflah. Ya, silahkan Auliani. Jadi menurut saya itu perbandingan berbalik nilai itu adalah sebuah perbandingan yang apabila salah satunya itu bertambah, maka yang lainnya itu akan berkurang, Bu. Wah, bagus sekali ya Auliani. Kita beri A+ kembali kepada Auliani yang sudah memberikan jawaban dan tambahan terhadap jawaban yang telah dipaparkan oleh Nurul Aflah tadi. Nah, jadi anak-anak sekalian, benar sekali yang telah disampaikan oleh teman kita Nurul Aflah dan Auliani Fadilah sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dari perbandingan berbalik nilai ini. Ibu ulangi, yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran, di mana jika salah satunya bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Selanjutnya, siapa yang memberikan contoh dari perbandingan berbalik nilai ini? Saya, Bu, mau mencoba untuk menjawab. Ya, Cut Zakiyatun, silakan, Nak. Jadi contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat pada contoh pekerjaan tukang, Bu. Nah, misalkan semakin banyak tukang yang bekerja untuk membuat suatu bangunan, maka akan semakin cepat pula proses pekerjaan suatu bangunan tersebut. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit tukang yang bekerja dalam proses pembangunan tersebut, maka akan semakin lama proses pengerjaan untuk penyelesaian pembuatan bangunan tersebut, Bu. Nah, benar sekali ya, Cuk Zakiyatun Nisa. Jawabannya tepat sekali. Kita beri A+ untuk Icut yang sudah berusaha tentang perbandingan berbalik nilai ini. Silakan perhatikan contoh yang
tertera pada slide PPT kita. Ada sebuah permasalahan yang dialami oleh Pak Kasim. Coba sekarang anak-anak semua menganalisa ya daftar harga ubin yang terbaru pada tahun 2016 ya pada PPT ini. Gimana, Nur Fadilah? Iya Bu, saya mau bertanya. Iya, apa nak? Bu, bagaimana sih cara kita mencari banyak ubin yang diperlukan Bu? Tanya ubin, ya caranya adalah kita harus tahu dulu luas dari ruangannya. Nah ini singkatin aja ya. Nah, luas ruangan. Kemudian dibagi dengan luas dari ubin itu sendiri. Nah, gimana Nur Fadilah? Apakah sudah paham? Sudah Bu, sudah mulai mengerti. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak ya untuk pertanyaannya, bagus. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya nih. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Bagaimana cara mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, apa nak? Yang pertama itu kita harus tahu ukuran keramiknya terlebih dahulu, kemudian ukuran ruangannya, harga keramiknya, serta ongkos pemasarannya, Bu. Iya, pintar. Bagus sekali ya. Good job. Nah, kemudian, ya, ukuran ubin yang manakah nih yang dapat dipilih oleh Pak Kasim supaya total harga yang dikeluarkan lebih murah? Ya, yang mana? Yuk kita coba lihat pada brosur ya. Ada yang bisa menjawab? Bu, iya Bu. Iya, Lia, silakan. Gimana, nak? Nah, kalau kita lihat di brosur kan Bu, itu kalau dilihat harga keramik yang paling murah tuh ada di ukuran platinum Bu, yang 20x20. Iya, benar Bu. Iya. Terus di harga yang 39.500 Bu. Iya, benar. Pintar. Ya, makasih banyak Elia. Nah, ya teman-teman semuanya juga bisa melihat ya bahwasanya harga yang paling murah jika kita bandingkan dengan harga-harga yang lainnya pada brosur ini adalah yang paling murah yang mana? 39.500. Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa nih yang dapat disimpulkan dari permasalahan berbalik nilai tersebut? Gimana? Ada bisa menjawab? Saya Bu ingin menjawab. Ya, gimana? Jadi semakin kecil ukuran ubinnya, maka semakin banyak juga ubin yang digunakan Bu. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran ubinnya, maka semakin sedikit juga ubin yang digunakan Bu. Iya, pintar Auliani. Makasih banyak ya. Selanjutnya, kita di sini akan membagikan kelompok. Ya, yang beranggotakan 4-5 orang. Nah, karena yang hadir cuma 6 orang, maka kita akan membagi menjadi 2 kelompok yang anggotanya berapa? 3 orang ya. Nah, kemudian di sini Ibu meminta kalian semua untuk dapat membaca buku atau referensi lainnya untuk dapat mengumpulkan informasi terkait masalah perbandingan berbalik nilai ini. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan tugas yang berada pada LKPD, dan kemudian anak-anak semuanya mendiskusikan bagaimana caranya yang dapat digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Ya, oke, ini untuk pembagian kelompoknya. Nah, kelompok 1, ya, Nurul Aflah, kemudian Lia Inayatul Maula, dan Cut Zakiyatun Nisa. Oke, ada semua kan orangnya kan? Ada Bu. Ya, nah kemudian kelompok 2-nya ini ada Auliani Fadilah, kemudian Nur Fadilah, dan Fadilah Salsabila. Ya, kemudian Ibu akan membentuk grup kecil ya. Ya, mohon bersabar terlebih dahulu ya. Ya, mohon masuk ya ke breakout room yang sudah Ibu buatkan kepada anak-anak semuanya. Ini adalah lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Nah, jadi kalian nantinya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, ini dia ya, pada permasalahan 4 ini. Nah, kelihatan semua ya? Nah, jadi di sini ada pertanyaannya dan ada instruksinya. Ya, jadi anak-anak semuanya mohon untuk diikuti instruksinya ini, oke? Nah, jadi untuk kelompok 2, nah ini adalah LKPD-nya ya, Nak ya. Ini adalah LKPD-nya. Jadi di sini sudah ada permasalahan yang harus kalian siapkan, ya. Nah, jadi di sini itu ada instruksinya, ya. Ini di bagian akhir ada instruksinya, dan kemudian kalian di sini ada juga pertanyaannya, ya. Pokoknya ikutin aja instruksi ini dulu ya. Ya, nanti Ibu akan balik lagi ke sini ya, oke? Nah, oke, gimana kelompok 1 nih? Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya mau bertanya Bu. Ya, mau tanya apa, Icut? Ini kita pilih salah satu harga yang murahnya saja Bu, atau semuanya? Pilih salah satu aja yang menurut kalian itu lebih sedikit harganya.
Ya, misalkan nih, di situ kan ada yang ukurannya 20 kali 20. Nah, ukuran 20 kali 20 itu kan banyak di situ, di brosur itu. Nah, tapi kan harganya berbeda-beda. Nah, karena diminta harga yang paling minimal, maka kalian harus memilih yang paling sedikit. Oke? Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, jadi ini Ibu berikan waktu 5 menit ya. 15 menit deh, 15 menit. Untuk kalian membuat hasil jawaban kalian. Nanti kalian balik lagi ke room yang tadi, yang awal tadi ya. Oke ya, Ibu permisi dulu. Nah, gimana nih kelompok 2? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah paham sama tugas LKPD-nya? Bu, saya ingin bertanya. Berarti total keramik hijau itu biasanya berapa Bu per dusnya itu? Total keramik. Nah, ini ya, ini kata kunci. Ini kunci banget. Nah, pada umumnya, di toko-toko keramik itu, misalkan ada ukuran keramiknya 20 kali 20. Nah, 20 kali 20 keramik, itu isi di dalam dus atau dalam kotak, itu adalah 25. Oke? Kemudian, jika ukurannya itu 30 kali 30, maka dalam satu dus itu ada 11. Ada 11 keramiknya. Dan jika ukurannya itu 40 kali 40, maka dalam satu dus itu ada 6. Paham? Oke. Paham Bu. Nah, jadi sekarang Ibu kasih waktu sama kalian semua 15 menit untuk menuliskan hasil kerja kalian, oke? Kemudian kita kembali ke room yang pertama tadi, ya? Siap ya? Baik Bu. Baik, Bu. Oke, udah semua ya? Nah, sekarang Ibu minta untuk semuanya, untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, dengan cara screen di Zoom ini ya. Bentar. Oke, dimulai dari kelompok 1. Jadi Bu, berdasarkan hasil diskusi kami pertama melihat dulu apa yang diketahui pada brosur tadi. Jadi kami temukan bahwa yang diketahui pada brosur tadi adalah ukuran daripada ubin. Nah, ada ukuran ubin itu 20 meter kali 20 meter, yang mana hasil kalinya yaitu 400 meter kuadrat. Kemudian isinya itu adalah 25 dus, yang mana harga daripada ubin yang pertama itu, yang 20 meter kali 20 meter itu harganya 35.000. Nah, kemudian ada ukuran ubin yang 30 meter kali 30 meter, yang mana harganya itu yaitu 900 meter kuadrat. Yang mana isinya itu adalah 11 dus, yang harganya adalah 31.500. Dan adapun ukuran ubin 40 meter kali 40 meter, yaitu 1.600 meter kuadrat, yang mana isi daripada ubin tersebut adalah 6 dus, harganya yaitu 37.500. Nah, Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, jadi di sini menurut instruksi, yang pertama itu bahwa pilihlah suatu ruangan yang kira-kira menurut kalian yang akan dipasangi ubin. Kemudian ukurlah ruangan tersebut. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengukur ruangan. Jadi ruangan yang kami ambil di sini ialah 60 kali 90 meter. Nah, ruangan 60 kali 90 meter ini ada sama dengan 7.200 meter kuadrat. Ongkos per meter kuadrat itu yaitu 35.000, seperti yang diketahui dari instruksi. Selanjutnya, kami mengambil ubin dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu yang pertama ukuran 20 meter kali 20 meter, 30 meter kali 30 meter, dan 40 meter kali 40 meter. Nah, selanjutnya untuk ukuran 20 meter kali 20 meter ini sama dengan 400 meter kuadrat dengan isi ubinnya itu 25 per dus, harganya itu 37.500. Untuk ukuran ubin 30 meter kali 30 meter itu sama dengan 900 meter kuadrat dengan isinya itu 11 per dus, harganya itu 31.500. Selanjutnya untuk ukuran ubin 40 meter kali 40 meter itu sama dengan 1.600 meter kuadrat dengan isinya 6 per dus, harganya itu 37.500. Nah, yang ditanya. Nah, baiklah, kelompok 2 tadi sudah menjelaskan hasil kerja mereka. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyai atau ditanggapi? Bagaimana? Tidak ada? Masuk soalnya nih. Nah, jadi tadi terlihat bahwasanya ukuran ubin yang diketahui itu ternyata berbeda. Ukuran ubin, ya, ukuran ruangannya oke, nggak apa-apa berbeda, tapi ukuran ubinnya itu berbeda. Nah, ukuran dari ini, ya, ukuran dari brosur yang ini itu kan banyak ya, yang terdapat 20 kali 20 ukurannya, kemudian juga ada 30 kali 30 dan 40 kali 40. Nah, tadi ternyata Ibu mendapatkan bahwasanya anak-anak dari kelompok 1 dan kelompok 2 terdapat perbedaan antara ukuran harga keramik pada ukuran 20 kali 20. Nah, yang dimana kelompok 1 membuat 35.000, sedangkan kelompok 2 membuatnya 37.500. Nah, kira-kira dari 37.500 sama 35.000, yang mana yang paling murah? Ya, yang mana paling murah? 35, Bu. Iya, 35.000. Nah,
Baik anak-anak, dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini, kesimpulan apa yang dapat kita ambil tentang penyelesaian tentang masalah perbandingan berbalik nilai ini? Ada yang ingin menjawab? Ibu, saya mau mencoba untuk menjawabnya, Bu. Iya, Cik Zakiatun, silahkan. Dari proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, Bu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada materi perbandingan berbalik nilai ini, jika dikaitkan dengan contoh yang tadi kita bahas, semakin kecil ukuran ubin atau keramik yang kita gunakan, maka semakin banyak pula ubin yang digunakan, dan begitu pula sebaliknya. Intinya yaitu dari perbandingan berbalik nilai ini, yaitu semakin besar ukuran yang digunakan, akan berbanding terbalik dengan banyak benda yang kita gunakan. Nah, seperti itu, Bu, yang dapat saya ambil kesimpulannya. Nah, benar sekali ya. Bagus jawabannya, Cut. Nah, mengenai proses pembelajaran yang dilakukan, bagaimana komentar kalian tentang pembelajaran hari ini? Mungkin Ibu akan tunjuk untuk Nur. Bagaimana, Nur, jawabannya, komentar kamu tentang pembelajaran hari ini? Menurut saya, Bu, tentang pelajaran hari ini, alhamdulillah, Bu, yang awalnya saya belum memahami dan sekarang saya sudah memahaminya, Bu, bagaimana itu perbandingan berbalik nilai. Dan pada pembelajaran pada hari ini juga membuat kami semakin paham atau mengerti bagaimana yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Dan kami juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan. Wah, alhamdulillah, bagus ya kalau begitu, Nur. Lalu, bagaimana saranmu tentang proses pembelajaran berikutnya? Menurut saya, Bu, untuk pembelajaran berikutnya boleh diterapkan seperti pada hari ini, Bu, agar lebih mudah dan membuat kami paham tentang materi yang disampaikan. Walaupun ada beberapa kesulitan yang di awal tadi kami dapatkan, namun kami bisa paham dari kesulitan yang awal tadi itu, Bu. Kesulitan apa yang kamu lewatin ketika kamu menyelesaikan masalah ini, Nur? Dari memahami permasalahannya, Bu, kami masih menemukan kesulitan dalam menganalisa permasalahan yang diberikan dalam masalah yang tadi, Bu. Iya, Bu, benar. Saya juga awalnya bingung waktu memilih harga ubin, Bu. Tapi alhamdulillah udah bisa terselesaikan. Oh, baik, kalau begitu alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan permasalahan, yaitu tentang perbandingan berbalik nilai, tadi yaitu tentang pemasangan keramik. Nah, semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, dari penyelesaian ini kita dapat melihat contoh dari permasalahannya lain, yaitu misalnya ketika kalian berpergian. Nah, penerapan yang lainnya yaitu ketika kalian berpergian, kalian gunakan, maka semakin sedikit waktu yang kalian gunakan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kecepatan yang kalian gunakan, maka semakin banyak pula waktu yang kalian gunakan untuk menempuh perjalanan. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai permasalahan yang terkait dengan skala. Tugas kalian yaitu untuk membaca buku masing-masing kalian. Nah, bagi kalian jika kalian menemukan kesulitan bisa untuk ditanyakan pada pertemuan untuk selanjutnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Anak-anak sekalian, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang sekeliling kita. Nah, semoga aktivitas kalian dapat berjalan dengan baik. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu mohon maaf juga. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.